Halo, Assalamualaikum. Wilujeng Enjing Sadayana. Perkenalkan, nama Bunda Dewi Yuliani. Bunda yang akan menjadi guru bahasa Sunda kalian di kelas 2 ini. Nah, hari ini adalah hari pertama pertemuan kita di kelas walaupun secara virtual. Bunda sudah membuat video tentang materi di pengajaran satu tentang hirup rukun. Silakan anak-anak tonton ya dan perhatikan baik-baik. Lalu nanti kita aplikasikan pakai di buku kalian kerjakan. Oke? Selamat menonton, selamat belajar. Oke, anak-anak, kita mulai ya di pengajaran hiji anu temana hirup rukun atau hirup rukun bersama yang lain ya. Di hirup rukun ini ada satu materi tentang pupu pucung. Nah, Bunda akan bahas tentang pupu pucung ini ya. Pupuh itu sebenarnya banyak sekali macamnya ya. Ada pupuh pucung, ada pupuh sinom, astarandana, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setiap pupuh itu mempunyai ciri masing-masing. Oke, sebelumnya Bunda akan bahas dulu apa sih itu pupuh ya. Pupuh nyaeta karya sastra Sunda yang diwangun seperti puisi. Ya. Jadi pupuh itu hampir sama seperti puisi, cuman bedanya kalau puisi itu cara bacanya semuanya sama intonasinya. Nah, bedanya kalau pupuh itu cara bacanya intonasinya berbeda setiap pupuhnya ya. Oke, kita bahas pupuh pucung. Pupuh pucung nyaeta pupuh anu ngagambarkeun sikap sedih atau ambek kadiri sorangan. Jadi pupuh pucung itu menggambarkan sikap yang sedih, sikap yang marah terhadap diri sendiri. Nah, di sini guru lagu serta guru wilangan tina pupuh pucung biasana. Nah, guru lagu dan guru wilangannya biasanya ini 12U, 6A, 8E atau O, dan 12A. Apa sih Bun ini maksudnya? Oke, nanti kita bahas ya. Satu-satu. Nah, ini dia aturan-aturan pupuh atau mungkin bisa dibilang unsur-unsur yang ada dalam pupuh. Yang pertama, guru lagu ya. Guru lagu itu adalah huruf vokal akhir ya. Guru lagu itu huruf vokal akhir dalam satu pada lisan. Nah, huruf vokal ada berapa? Ayo, di bahasa Indonesia huruf vokal atau ada A, I, U, E, O. Nah, kalau dalam bahasa Sunda huruf vokal itu ada 6 ditambah 1 E itu E. Ya. Selanjutnya guru wilangan. Guru wilangan. Nah, kalau guru wilangan anak-anak ingat aja dengan bilangan, berarti ada hitung-hitungannya ya. Guru wilangan itu adalah jumlah potongan suku kata. Contohnya kata budak, budak, letik, letik. Nah, itu nanti kita potong-potong. Selanjutnya ada pada dan pada lisan. Pada itu sama seperti bait, kalau pada lisan itu barisnya. Nah, di sini Bunda ada contoh pupu pucung. Nah, ini akan Bunda bacakan dulu ya. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman, nyarita jeung amis budi, dabah sama lain barang anu mahal. Mungkin ini sekilas cara menyanyikan atau membacakan pupu pucung. Nah, kini kita bahas. Di sini ada di belakangnya Bun ada 12U, 6A, 8I, 12A. Maksudnya apa? Nah, 12 ini adalah huruf wilangannya. Kalau U ini adalah guru lagunya. Guru lagu itu kan huruf vokal terakhir. Nah, ini huruf vokal terakhirnya nih yang Bunda tandai hitam. U. Cara ngitung 12 gimana? Siapkan tangan anak-anak. Kita hitung. Mangka, inget, tatak, rama, sopan, santun. Ada 12. Selanjutnya di bawah tanda jalma iman. A, ini huruf terakhirnya A. Kenapa Bun tidak N? Karena N itu adalah huruf konsonan. Yang kita cari itu huruf vokal. Yang terakhirnya ini ada A. Tanda jalma iman. Kan ada 6 kan? Ayo ikutan ya bareng ya. Yang selanjutnya nyarita jeung amis budi. Ada 8 I. Di ujungnya ada I. Daba sama lain barang anu mahal ya. Daba sama lain barang anu mahal.
diakhiri dengan A huruf vokalnya. Itu saja mungkin penjelasan tentang pupucung. Nanti kalau bertanya silakan anak-anak tanya Bunda. Atur nuhun. Oke, tadi ada yang kelewat, Bunda tambahkan ya. Tadi pada itu sama seperti bait, pada lisan itu baris dalam bait. Nah, ini dari mangka sampai mahal itu ini disebutnya satu pada atau satu bait. Nah, pada lisan ini satu pada lisan. Ini pada lisan kedua, ini pada lisan ketiga, ini pada lisan keempat. Jadi dalam satu pada ada berapa pada lisan? Ada 4. Oke, itu saja ya tentang pupu pucungnya. Nah, itu tadi videonya tentang pupu pucung. Nah, ada sedikit yang harus Bunda tambahkan. Tadi untuk cara menghitungnya, kalian menggunakan telapak tangan kalian yang menghitung guru wilangan itu ya. Contoh di bukunya kan ini ada cara menghitung guru wilangan yang tadi kosakatanya yang dipecah-pecah itu. Contohnya, mangka, inget, tata krama, sopan santun. Cara ngitungnya gini, mangka, inget, tatak, rama, sopan, santun. Nah, ada 12. Nah, seperti itu nanti cara mengerjakannya ya. Nah, setelah kalian melihat videonya semua, silakan anak-anak kerjakan yang di sini. Yang di sini terus dipindahkan ke buku catatan kalian dan dibuat guru wilangannya yang tadi. Contoh, mang strip k, i strip nget gitu ya. Jadi kita belajar cara membagi guru wilangannya atau pemotongan suku katanya. Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh nanti tanya Bunda ya, boleh japri Bunda. Bunda insya Allah akan menjawab ya. Oke, mungkin itu saja materi untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan anak-anak bisa mengerti. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.